takut ketahuan. Al ismu ma haka fi sadrika wa karita ayat tali alin nas. Dosa itu adalah gelisah melakukan dan takut ketahuan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda merasakan ada gelisah melakukannya, itu adalah dosa. Sembunyi-sembunyi dalam melakukannya, itu adalah dosa. Begitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Masya Allah, ini dosa pertama kali Adam alaihissalam dengan istrinya dilemparkan ke bumi. Masya Allah. Ya. Apa yang menyebabkannya? Melanggar. Sebuah pelanggaran. Setiap hidup ada aturan. Di surga ada aturannya. Dimanapun kita pasti ada aturannya. Aturan itu sejatinya agar kita hidup tenang. Polisi itu menerapkan yang namanya lampu lalu lintas untuk tertib. Kalau tertib tenang. Maka rumah kita ada aturannya. Sampai di surga pun ada aturannya. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakun minaz zalimin. Jangan engkau mendekati pohon ini. Adam alaihissalam bukan hanya mendekati tapi memakan buahnya. Ya, memakan buahnya. Murka Allah datang. Setelah murka Allah datang, apa yang terjadi? Allah pun menurunkan Adam dari surga ke bumi. Begitu ya. Adam sadar bahwa dirinya berbuat dosa. Ini penting buat kita Pak Bu. Ya. Walaupun Adam mengetahui yang memprovokasi dia, yang menjerat dia, yang membujuk dia adalah iblis, tapi Adam tidak menyalahkan iblis. Saat kita mengetahui anak kita nakal, jangan salahkan anak kita. Saat bapak mengetahui istri durhaka tidak taat kepada suami, jangan salahkan istri. Saat ibu mengetahui suami selingkuh, suami nggak benar di luar, jangan serta-merta salahkan suami. Adab dalam doa, adab dalam memohon ampunan kepada Allah itu bukan menghadirkan objek di mana masalah itu muncul, masalah anak nakal. Kita sering mengatakan, ya Allah, nih anak diapain ya Allah? Berikan hidayah ya Allah, capek banget nih anak bocah ya Allah, ribet banget ya Allah. Belajarlah kita dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak mengatakan ya Allah, yang salah iblis ya Allah, harusnya engkau hancurkan tuh iblis ya Allah. Enggak. Pun Adam tidak mengatakan ya Allah, yang pertama kali terbujuk adalah istriku Hawa. Lalu dia pun sempat mengatakan, ayo gak apa-apa dikit ini. Dia memujukku pula. Ia tidak masalahkan istrinya Adam alaihissalam. Istri Adam adalah Siti Hawa. Tidak menyalahkan Siti Hawa. Tapi doa yang diucapkan oleh Adam, bentuk taubat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Bu? Apa doanya Pak? Rabbana zalamna anfusana, ngaku diri kita salah. Maka cara yang terbaik seorang hamba dekat dengan Allah, taubat kepada Allah, ngaku diri dosa. Jangan libatkan orang lain dahulu, jangan libatkan anak dahulu. Jangan katakan ya Allah, tolong ya Allah anakku ya Allah dia nakal. Jangan, kita dulu nih. Bisa jadi penghalang anak kita nggak soleh adalah diri kita. Mohon maaf itu ya. Kenapa? Bapak ngasih uang haram. Ibu nggak jadi teladan dalam rumah tangga. Pantas anak kita nakal. Kan seperti itu yang muncul Pak. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dia bersih. Fa'abawa yumajjisani au yunawsirani ayuhawidani. Orang tuanya lah yang mengyahudikannya, yang menasranikannya dan memajusikannya. Orang tualah yang mewarnai anak itu, mau kuning, merah, hijau, loreng dan sebagainya, orang tuanya. Jadi peran orang tua sangat besar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya kita melihat dosa itu agar kita mampu menghadapi dosa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasan kita adalah al-kabair, dosa-dosa
besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Fayajibu ala kulli labibin ayyastanib kull kabiratin wa saghiratin. Maka bagi mereka yang punya akal sehat, labib itu adalah mereka yang berakal, akal sehat, ulul albab, mereka yang berfikir. Hendaklah ia menghindari kullu kabiratin wa saghiratin, setiap dosa besar maupun dosa kecil, wa kulli ma'siyatin lillahi ta'ala, dan setiap maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah, Bang. Kenapa? Ada sebab orang meninggalkan dosa bukan karena Allah. Ada orang mencuri taubat karena udah babak belur. Betul ya? Ada orang taubat berzina, kapok berzina. Kenapa? Karena sudah kena AIDS. Ya. Ada orang kapok korupsi karena sudah ketahuan KPK. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat Pak Bu, untuk lillah ini berat. Harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ikut taklim, cari ilmunya. Ya. Maaf, ketaatan ibu kepada suami bukan karena suami berbuat baik kepada ibu, bukan karena suami memberikan nafkah kepada ibu. Kebaikan ibu kepada suami adalah karena Allah memerintahkan ibu berbuat baik kepada suami, melayani suami. Artinya sampai pun suami berbuat jahat, tetap ibu berbuat baik kepadanya. Urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami jahat, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hanya sebatas mengingatkan suami bahwa hati-hati Pak, ada Allah. Sampai pun kebaikan ibu berbalas keburukan. Bukankah padi itu bertemankan ilalang? Betul ya? Enggak semua padi itu bertemankan gabus. Ya, ada ikan gabusnya, ada rumput-rumputnya, tapi terkadang ada ilalangnya. Ini mengisarkan kepada kita sebuah permisalan bahwa dalam hidup kita setiap kebaikan yang kita lakukan tidak serta-merta berbalas dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah mengilhamkan hati kita untuk berbuat baik. Adapun orang yang kita baikin, objek yang kita beri sedekah, infak, kita bantu anaknya sekolah, ia tidak mengucapkan terima kasih, ia tidak memberikan apresiasi yang baik, nggak ada senyuman, nggak ada kalimat jazakallah khairan, urusan dia kepada Allah. Mengapa? Karena sejatinya kebaikan kita Allah yang mengilhamkan hati ini berbuat baik, dan kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berbuat baik karena Allah kepada suami. Kita berbuat baik kepada anak-anak. Sampai pun anak kita maaf tidak berubah, masih nakal, masih bandel, yang penting sudah ada prosesnya. Hidup kita antara BCD, birth, choice, death. Birth, kelahiran, choice, pilihan, proses, death, kematian. Sudah itu aja. BCD. BCD. Birth, kelahiran, kita dilahirkan. Setelah dilahirkan proses. Allah minta kita bukan hasil. Allah nggak nuntut anak kita jadi soleh. Jadi soleh itu yang Allah pinta prosesnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah pinta adalah prosesnya, ikhtiarnya. Karena ada nabi anaknya nakal. Betul Bu? Siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya sampai tidak mau ikut ayah tercintanya, digulung ombak, air bah, dan mati dalam ketidaktaatan. Loh kok ada anak Nabi? Ya itulah disebutkan oleh Allah. Yang penting engkau sudah berproses. Yang penting kalau engkau sudah ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar maksimal, sampai pun kita sudah mati meninggal dunia, anak masih nakal, ibu mohon maaf, disitulah pahala kesabaran kita.
Kalau seluruh anak kita semuanya soleh, dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Betul Bu? Ya Allah, setuju nggak kira-kira ini? Bu, Ibu, masih hidup? Masih? Iya. Anak pertama baca Quran, anak kedua sholat duha, anak ketiga sedang zikir, anak keempat bebenah rapi-rapi. Ya Allah, pasti ibu sering baca WA, buka HP, lah bocah-bocah pada baik semua. Betul Pak? Tapi kalau ada anak kita, ya Allah, susah sholatnya aja Pak, kita manggil berapa kali itu? Iya, saya sering katakan itu. Kita manggil anak kita saja tuh, ya Allah, Budi, 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 mat wajib, betul ya? Panjang Pak. Kata Allah pahala, pahala, pahala. Begitu tuh. Setuju kira-kira nih? Ya. Nah ini Masya Allah. Jadi mindset berpikir kita harus dirubah. Betul ya Pak? Ya. Maka bagaimana? Dalam kitab ini disebutkan, hatta la yaqa fi sakhatillah, hindari dosa besar, dosa kecil, jangan sampai mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti kelak kita di hari kiamat banyak orang-orang yang menyesal. Wa ya'ti yaumal qiyamati bi fayaqul rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Ini penyesalan, Pak. Nanti mohon maaf, nauzubillah min dzalik, kalau kita mengatakan ini Pak di akhirat. Orang yang mengatakan seperti inilah orang-orang neraka, ahli neraka. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu shalihan. Pasti ya Allah saya akan melakukan amal saleh. La'alli, kalau kata la'alli itu pasti aku melakukan amal saleh. Fima taraktu, yang dahulu pernah aku tinggalkan ya Allah. Yang sholat aku tinggalkan, aku pastinya Allah, aku akan melakukan sholat itu kalau aku dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Kalla, nggak bisa, udah kelar. Karena memang di dunia ini tempatnya kita lelah, tempatnya capek. Man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam itulah yang kita akan petik. Kalau kita menanam kebaikan-kebaikan, pahalanya adalah kebaikan. Kalau bapak ibu nanam toge, dapatnya toge kecil. Tapi kalau bapak ibu nanam pohon duren, hasilnya duren. Kalau kita nanam amal-amal soleh yang banyak, maka pahalanya akan banyak. Terlebih daripada itu, cari amal-amalan unggulan, amalan-amalan yang besar. Apa itu? Sholat 5 waktu, tepat waktu, amalan unggulan. Disebut dengan amalan unggulan. Apalagi amalan unggulannya birrul walidain, bakti kepada orang tua, amalan unggulan. Ada amalan unggulan, apalagi yang lainnya, qiyamul lail, amalan unggulan. Itu subhanallah. It'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang lapar, amalan unggulan. Maka jika berkenan Bapak Ibu, Anda naik mobil, beli nasi bungkus 5, 10, ya, sambil jalan dengan keluarga, ada petugas kebersihan, berhenti sejenak. Itu nasi bungkus tempelin uang 50.000 rupiah, dahsyat luar biasa itu. Ya, terlebih kita lakukan sedekah hebat. Sedekah hebat itu Pak, sedekah yang kita berikan bukan seperti biasanya. Seperti Bapak Jumatan kotak amal lewat, itu kan kotak amalnya kita masukin uang ngepel Pak. Nah kalau ngepel di bawah 5.000 biasa itu. Mohon maaf ini ya, ngepel 5.000 aja. Kita bukan buruk sangka, emang sering begitu. Betul begitu Bu? Coba lakukan sedekah hebat. Anda punya rezeki, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih, jangankan orang lain, kita Pak dipanggil oleh pimpinan, Mas sini masuk. Ya, sedikit uang jajan untuk anak-anak. Dibuka 20 juta. Ya Allah, bos makasih bos, ya Allah terima kasih. Itu raut mukanya sampai rapat nih, ujung bedel, alis rapat, ya Allah makasih, makasih. Betul tidak? Senang
senang luar biasa, gembira. Anda keluar dari tempat itu penuh dengan doa, ya Allah, si bos semoga berkah, ya Allah, si bos semoga sehat. Betul tidak? Coba kita duplikasi, kita lakukan kepada orang lain, Pak, Bu. Khususnya keluarga kita, saudara kita nih. Kita punya adik, datang ke rumahnya, ya, dek sini, ya, suami kan sudah meninggal dunia, ini mohon maaf ya, gitu. Saya sedikit ngasih untuk Anda, untuk adik, termasuk untuk anak-anak. Mohon maaf ala kadarnya, 5 juta, seneng gak Pak? Masya Allah. Atau petugas kebersihan, nasi kotak kita kasih dengan uang, ngepel. Bu, mohon maaf nih untuk beli teh manis, dibuka 500 ribu. Ya Allah ibu, ya Allah ibu. Betul tidak? Itu ngomong ya Allahnya berkali-kali itu. Pernah begitu kira-kira Bu? Halo, pernah Pak? Nih kalau diem biasanya nggak pernah nih, mohon maaf nih ya. Sedekah hebat. Ya, itu kalau orang duafa, orang-orang yang lemah betul-betul bahagia saat itu. Demi Allah Bapak Ibu, kemudahan demi kemudahan kita dapatkan. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan bahagia di wajah orang muslim. Senengin orang, nyenengin orang. Ada yang nyenengin dengan rezeki, betul kan? Luar biasa. Ada yang nyenengin orang, mohon maaf ibu disenengin oleh suami aja senang. Bu, mohon maaf ini ada sedikit nih. Ya, anting 80 gram. Masya Allah. 80? Segede apa 80 gram itu? Sampai doyot kuping ya. Senang gak begitu Bu? Senang. Dibahagiakan oleh suami Allah. Ya Allah bebek, ya Allah. Kan begitu. Yang tadi ngomong ayah sekarang ngomong bebek. Betul. Ya, my honey, I love you forever. Like Batman forever. Begitu tuh ya. Itu Masya Allah, bahagia tuh hati. Nah kembali, jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah ada penyesalan nanti di akhirat. Jangan ada pernah penyesalan di akhirat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, mereka yang berlebihan dalam hidupnya, berlebihan hawa nafsunya, liar. Ya, belanja, mohon maaf itu ya, liar hawa nafsunya, zina, liar hawa nafsunya, akhlaknya, moralnya bejat. Kalau sudah marah, kalimat-kalimat binatang diucapkan semuanya. Tapi dia mengakui bahwa ini adalah sebuah dosa. Terkadang muncul putus asa, ya Allah, sudah membunuh orang, ya Allah sudah merampok, ya Allah sudah zina, ya Allah sudah menceraikan istri, ya Allah sudah lepas dari keluarga, ya Allah. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu menghapus dan menggugurkan, mengampuni seluruh dosa-dosamu. Ini kabair, dosa-dosa besar yang kita akan bahas. Sebanyak apapun dosa kita, lihatlah ayat ini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu maha pengampun seluruh dosa kita. Ya, senista apapun pezina, sekelam apapun pembunuh, serakus apapun koruptor, ketika ia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatnya. Asalkan serius, Pak. Asalkan serius. Kalau kita serius datang kepada Allah, Allah lebih serius datang kepada kita. Iza taqarraba 'abdi shibran taqarrabtu zira'an. Ketika hambaku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sahasta, Pak. Kalau hambaku datang kepadaku, dia berjalan, maka aku datang kepadanya berlari.
Maka tidak sedikit kita rasakan sesuatu yang belum kita pinta Allah ngasih. Terasa nggak kira-kira? Terasa Pak Bu. Iya. Pengajian ini Bapak Ibu sebelum masuk masjid nggak pernah mengatakan ya Allah semoga minimal ada air putih ya Allah untuk minum Al-Fatihah. Baca nggak tadi Ibu? Baca nggak tadi? Enggak, tapi dapat nggak? Dapat, yang dapat betul ya. Alhamdulillah. Bapak di rumah sendirian, masya Allah baru pulang dari kantor, istri sakit tuh nggak bisa masak. Bapak mengatakan ya Allah, hujan deras di luar sampai basah kuyup, sampai ke sini berharap ada nasi goreng, ada makanan, masya Allah, masya Allah. Jadi masak lagi dah. Ketika Bapak bergerak ke dapur dan memaklumi isi sakit, subhanallah ada ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak RT, ada apa? Pak Ahmad kemana aja? Lah apa saya baru datang ini dari kantor. Pak Ahmad, ujung tetangga, ujung gang ada akekahan, nitipin nih. Iya, 5 besek. Tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bapak doa nggak? Ya Allah semoga ada besek ya Allah, Al-Fatihah. Doa nggak Pak? Enggak. Tapi kenapa dikasih? Subhanallah, luar biasa Pak. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mereka yang merasakan banyak salah, banyak dosa, Allah Maha Pengampun. Ya, tapi Ustadz dosa saya dosa besar Ustadz. Ya, dosa besar itu ada beberapa hal, 3 hal besar. Yang pertama, dosa besar itu adalah dosa yang di dalam Al-Quran disebutkan hadnya batasan sanksi, batasan sanksinya. Contoh, as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Berarti ada batasannya. Nanti ada hukum berapa jumlah yang boleh seseorang dipotong tangannya, berapa jumlah yang dicuri. Ada batasannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuklah kalau dia belum menikah. Berapa kali Bu? 100 kali cambukan. Itu pun tata cara cambukannya tidak seperti yang kita bayangkan. Pecutan yang panjang diputer-puter, ancang-ancangnya kuat, ceter. Bukan begitu. Lihat Bapak Ibu ya, di Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Itu cambukannya begini, lurus, tubuhnya di sini 45 derajat. Ya, cek, itu sampai 100 kali. Ya. Dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk shock terapi. Seakan-akan Allah mengatakan, tuh lihat, melanggar di dunia saja seperti itu dan malu dengan orang beriman. Orang beriman yang melihatnya menjadi pelajaran, ya Allah jangan sampai seperti itu ya Allah, kan begitu. Sedangkan yang sudah menikah hukumnya adalah rajam. Rajam itu dimasukkan ke tanah setengah badannya, lalu dilemparkan dengan bebatuan sampai datang ajalnya. Keji, HAM, wah rame datuh, iya, melanggar hak asasi manusia. Tapi masya Allah, seperti itu dilakukan, Allah menerima taubatnya, dan yang lainnya akan merasa jijik dengan yang namanya perzinahan. Zina ini makin marak karena tidak ada hukum yang kuat. Dan makin senang orang melakukannya, seakan-akan itu legal. Tapi Allah melaknatnya. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu keji, itu sesuatu yang keji, fahisyah. Maka bagi mereka yang sudah menikah seperti itulah. Ketika ia bertaubat kepada Allah, lalu ada hukum yang melakukannya, melaksanakannya, dilaksanakan prosesnya, maka taubatnya diterima oleh Allah, dan di akhirat ia tidak mendapatkan balasannya. Kalau sudah di dunia, maka selesai di akhirat.
Kalau tidak ada di dunia, belum tentu Allah mengampuninya. Nah, ini masalahnya. Ustadz, saya telah berzina, saya sudah berkeluarga, bagaimana? Memang tidak ada hukum yang diterapkan di Indonesia ini kecuali yang ada di Nangro, Aceh, Darussalam. Kalaupun ada, alhamdulillah diterapkan bisa. Kalau tidak ada dan tidak diterapkan, bagaimana? Faktum uyubak, maka hendaklah engkau tutup aibmu. Jangan bicara kepada yang lain. Sembunyikan aibmu. Lalu bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertaubatlah engkau, taubat sehebat-hebatnya, taubatan nasuh. Terus bagaimana Ustadz? Ini sempat ditanyakan kepada Syekh di Madinah. Seseorang yang telah berzina, yang dia telah menikah, dia menangis. Ya, bagaimana ini? Kalau tidak ada hukum, kalau tidak ada pelaksanaan hukumnya, maka hendaklah ia bertaubat. Terus kalau bertaubat diterima nggak sama Allah? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah tidak mengampuni. Terus bagaimana Ustaz? Serius kepada Allah. Serius Pak. Bapak ibu punya anak bader. Tuh bocah ngayap 2 hari nggak pulang. Ya, ambil uang orang tuanya 1 juta. 3 hari nggak pulang, 5 hari nggak pulang. Hari ke-6 ketok pintu malam-malam hujan-hujan, tok-tok, mama maafin aku. Ma buka pintu ma. Suami ibu mengatakan udah mah nggak usah dibukain pintu. Uang 1 juta cukup bagi dia untuk kabur. Silakan kabur, nggak usah pulang sekalian. Si anak ketuk pintu terus maafin aku maafin aku ma tolong buka pintu ma. Aku nggak mau lagi melakukan ini ma, tolong maafin aku. Kira-kira ibu maafkan tak? Maafkan. Sejahat apapun anak, senakal apapun anak, dia adalah darah daging kita. Kita buka pintu, nah ayo sayang, udah sini, maafin aku, gemeter tubuhnya tuh. Ayo sayang, ayo. Dibersihkan tubuhnya. Berkali-kali mengatakan maafin aku. Kalaulah seorang anak kepada ibunya, sang ibu maafkannya, terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sang anak serius dengan orang tuanya. Jika sang hamba serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni seluruhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dalam surah Az-Zumar ini, Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Maka ada kisah seseorang yang tidak pernah melakukan amal soleh, bahkan bejat, zalim, dari tangannya mati tewas 100 manusia, dan maaf tidak pernah melakukan kebaikan. Tapi Nabi mengatakan dia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena taubatnya taubatan nasuha. Kisah siapa? Kisah pemuda yang membunuh 100 orang. Kiainya mengatakan tinggalkan tempat yang buruk itu. Kamu harus hijrah di sebuah tempat yang baik. Ayo tinggalkan. Siap Pak Kiai. Dia tinggalkan tempat tersebut di tengah jalan. Hujan deras, badai menghantam tubuhnya, ambruk, meninggal dunia. Kan belum melakukan amal soleh. 2 malaikat turun. Rasul bercerita 2 malaikat turun. Malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ini jatahku, ku bawa ke surga. Kata malaikat azab, tidak, ini bocah badar, ini anak membunuh 100 manusia, nggak ada kebaikan sama sekali. Fa'auhallah ila malakaini, maka Allah ilhamkan kepada 2 malaikat. Untuk apa? Untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat, tempat kebaikankah atau tempat keburukan. Diilhamkan kepada 2 malaikat, maka dua-duanya mengukur mana tempat yang dekat, lebih dekat dia dari kematiannya, dari si fulan ini. Setelah diukur, jaraknya cuma sejengkal saja bedanya. Kata malaikat rahmat, lebih dekat dengan tempat kebaikan. Berarti si fulan ini akan kubawa ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mana kebaikan itu?
Enggak ada. Yang ada adalah tekad, niat, kesungguhan, sungguh-sungguh datang kepada Allah. Walaupun belum sampai, Allah sudah tahu. Kata Allah, ku peluk ia dengan ampunan.